Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Hendri Setiaji. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Lika Dianti dari Prodi Pendidikan Kenalkan, nama saya Rizky Hermanti Putrasari dengan NIM 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama, grup siklik. Permutasi. Dan yang ketiga, homomorfisme grup. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu grup siklik. Nah, di kehidupan sehari-hari tentu kita sering mendengar apa itu siklik, tapi mungkin lebih sering siklus, di mana siklus itu adalah perputaran atau rolling. Di kehidupan masyarakat atau di dalam masyarakat kita sering melihat bahwa siklus itu adalah perubahan posisi tanpa ada merubah anggotanya. Misalkan jadwal posting itu kan cuma di rolling harinya saja, sedangkan anggota yang jaga itu tidak dirubah, dengan posisinya itu saja yang ditukar. Nah, jadi jika dikaitkan dengan konsep grup, maka perputaran itu disebut dengan grup siklik. Nah, jadi grup siklik itu sendiri adalah suatu grup yang unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan, baik itu positif ataupun negatif, atau perkalian dari suatu unsur grup tersebut. Nah, jadi untuk lebih memahami apa itu grup siklik, ada beberapa definisi dan satu teorema serta ada beberapa contoh soal supaya kalian lebih memahami. Definisi yang pertama, grup G terhadap perkalian disebut siklik bila ada elemen A termasuk ke dalam G, demikian hingga G sama dengan A berpangkat N, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Definisi yang kedua, grup G terhadap penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A termasuk ke dalam G, demikian hingga G sama dengan NA di mana N elemen Z. Jadi suatu grup dikatakan grup siklik apabila suatu generator A membangun grup itu sendiri. Definisi yang ketiga, misalkan G bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A di mana A sama dengan G, maka subgrup tersebut dinamakan grup siklik. Nah, definisi yang keempat, misalkan G bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G bintang. Nah, untuk lebih memahami definisi yang ada di atas, maka berikut ini adalah contoh soalnya. Nah, misalkan G sama dengan 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap operasi penjumlahan, tentukan grup siklik dari grup tersebut. Nah, penyelesaiannya, generator dari G sama dengan 0, 1, 2, dan 3 adalah 0, 1, 2, dan 3, karena A tadi adalah anggota dari G. Jadi yang pertama itu 0, jadi kita masukkan angka 0 itu sebagai A, maka 0 sama dengan N dikali 0, di mana N elemen Z. Hasilnya adalah 0, karena mau bilangan apapun bisa dikalikan dengan 0, maka hasilnya kan 0. Yang kedua itu ada 1, jadi N dikali 1, N elemen Z.
Jadi 0 dikali 1, 1 dikali 1, 2 dikali 1, dan 3 dikali 1 dan seterusnya. Hasilnya itu akan 0, 1, 2, dan 3. Yang ketiga itu ada angka 2. Jadi 2 sama dengan n dikali 2, di mana n elemen Z. Jadi 0 dikali 2, 1 dikali 2, 2 dikali 2, dan 3 dikali 2 serta selanjutnya. Maka hasilnya itu 0, 0 dan 2. Kemudian ada 3, n dikali 3, di mana n elemen Z. 0 dikali 3, 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali 3, dan seterusnya. Itu akan menghasilkan 0, 3, 2, 1. Kenapa hasilnya terjebak di 0 sampai 3? Itu karena ada pengulangan. Segera di sini kan totalnya tadi 0, 1, 2, dan 3. Jadi kita sambung angka selanjutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena suatu grup itu hasilnya tidak boleh bukan elemen dari G itu sendiri, maka hasilnya akan kembali lagi ke sini. Jadi dia membentuk pola berulang. Nah, generator 1 ada dan 3 membangun suatu grup siklik sehingga 1 sama dengan 3 sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, generator 0 dan 2 adalah membangun grup siklik sehingga 0 sama dengan 2 sama dengan 0 dan 2. Kenapa 1 dan 3 itu disebut membangun suatu grup siklik? Karena dia seluruh anggota A-nya itu merupakan generator. Kalau di yang 0 dan 2 itu cuma ada 0 dan 2, sedangkan 1 dan 3 ini tidak ada, makanya disebut dengan subgrup siklik. Teorema 4.1, setiap grup siklik adalah grup abelian. Nah, grup abelian ini kan di materi sebelumnya itu adalah suatu grup yang memenuhi 4 syarat ditambah dengan 1 syarat, yaitu komutatif. Nah, jadi contoh soal dari contoh soal sebelumnya yang kita kerjakan tadi yang dia sama dengan 0, 1, 2, dan 3, tunjukkan bahwa grup siklik tersebut merupakan grup abelian. Nah, penyelesaiannya, generator 1 dan 2 adalah membangun suatu grup siklik dari grup G 0, 1, 2, dan 3 menghadap penjumlahan. Misalkan X Y elemen G sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan NA, untuk M dan N itu elemen Z. Nah, ambil sembarang N. Nah, di sini kita ambil N itu sama dengan 1, M sama dengan 2, dan generator A-nya itu sama dengan 3. Jadi, X ditambah Y itu sama dengan NA ditambah NA. Nah, ini kan sama sifatnya dengan N ditambah M dikali A. Kita masukkan angkanya 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3. Yang sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 1. Seperti yang sudah dijelaskan di tabel sebelumnya, kenapa jadi 1? Karena 3 kali 3 itu 9 dan 9 menempati posisi 1. Kemudian kita cari komutatifnya, atau kebalikannya, Y ditambah X sama dengan MA ditambah NA sama dengan M ditambah N dikali A. Nah, kita masukkan angka, berarti 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 3. 2 ditambah 1 dikali 3, 3 dikali 3 sama dengan 1. Jadi, grup siklik G 0, 1, 2, dan 3 merupakan grup abelian. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dari Setiaji. Saya di sini akan membahas contoh soal grup siklik terhadap penjumlahan. Saya akan jelaskan kembali tentang grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G, di mana G terhadap penjumlahan disebut siklik bila ada A elemen G sedemikian hingga G sama dengan N kali A, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Jadi, di mana Z ini adalah bilangan bulat. Kita langsung masuk ke contoh soal.
Misalkan G adalah beranggotakan 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Jadi, dari soal di atas, solusinya adalah kita tulis yang diketahui. Yang diketahui kan ini G sama dengan beranggotakan 0, 1, 2, 3. Kemudian kita tulis rumusnya. A sama dengan N kali A sedemikian hingga dengan N elemen G. Jadi dari A tersebut kita masukkan anggota dari G. Jadi kita ganti A jadi 0 sama dengan dimana kita ambil, misalkan kita ambil min 1 dikali A berarti 0 dan 1 kali 0 sama dengan 0. Dari hasil tersebut 0 tidak termasuk dari generator G. Kita lanjut. Selanjutnya kita beralih ke 1 sama dengan kita ambil min 1 kali 1 0 kali 1 dikali 1 2 dikali 1 3 dikali 1 dan seterusnya, sehingga hasilnya min 1 0 1 2 3. Jadi dari hasil tersebut 1 adalah karena dari hasil tersebut memenuhi dari sama persis dari G yang diketahui. Jadi 1 ini adalah termasuk generator dari G. Kita lanjut yang 2. Misalnya kita ambil min 1 kali 2 0 kali 2 1 kali 2 dan seterusnya. Jadi menghasilkan min 2 0 dan 2. Jadi hasil dari hasil tersebut 2 ini tidak termasuk dari generator dari G. Kita lanjut yang terakhir ketiganya, yang nomor 3. Kita ambil misalnya min 1 dikali 3 jadi 0 kali 3 1 kali 3 dan seterusnya. Jadi hasilnya min 3 0 dan 3. Jadi dari hasil tersebut hanya 0 sama 3 yang memenuhi yang sama persis di
di anggota dari G. Jadi dari hasil tersebut 3 ini tidak termasuk dari generator dari G. Jadi karena G sama dengan 1 sama dengan 0 1 2 3. Dengan kata lain, satu ini merupakan generator dari G. Di G sama dengan 0 1 2 3 merupakan grup siklik. Ya, itulah tadi penerapan contoh soal dari grup siklik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herlina Puspitasari dengan NIM 2017-110904. Nah, hari ini saya ditugaskan oleh kelompok saya menjelaskan tentang grup permutasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa definisi dan beberapa definisi tersebut pasti berbeda-beda juga contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat nanti penjelasan saya di video yang akan saya jelaskan tentang materi tersebut. Nah, untuk definisi pertama yaitu adalah suatu permutasi dari n unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan n unsur ke himpunan itu sendiri. Untuk memudahkan digunakan bilangan bulat 1, 2, 3 sampai n. Untuk menyatakan himpunan n unsur, permutasi A disajikan yaitu alfa sama dengan 1 yang dipetakan alfa 1 dan 2 dipetakan dengan alfa 2 dan 3 dipetakan dengan alfa 3 dan sampai seterusnya hingga n adalah pemetaan dari alfa n. Untuk contohnya, maka kita lihat penjelasan dari saya. Untuk contohnya adalah, nah, di situ tertulis contohnya, misalkan data permutasi pada himpunan permutasi dari bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 sehingga theta 1 sama dengan 5 dan theta 2 sama dengan 1 dan theta 3 sama dengan 4, theta 4 sama dengan 5 dan theta 5 sama dengan 3. Nah, dari contoh tersebut maka kita dapat menuliskan permutasi seperti ini. Nah, di sini telah diketahui theta 1 sama dengan 2, theta 2 sama dengan 1 dan theta 3 sama dengan 4, theta 4 sama dengan 5, theta 5 sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat menjelaskan jawabannya seperti ini. Kita buatkan dari datanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini theta 1 dipetakan dengan 2. Jadi di atas di sini 2 dan theta 2 dipetakan dengan 1, theta 3 dipetakan sama dengan 4 dan theta 4 sama dengan 5 dan theta 2 sama dengan 3. Nah, ini contoh dari definisi pertama.
Nah, dari contoh tadi kita mendapatkan jika alfa dan beta adalah dua permutasi, maka hasil dari kali alfa dan beta didefinisikan A dikali B dalam kurung I sama dengan A dikali B dalam kurung I. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Nah, untuk pengerjaannya yaitu alfa dikali B berarti pertama kita mengerjakan permutasi beta, kemudian mengerjakan permutasi alfa pada hasil kalinya. Nah, untuk contohnya mari kita lihat video contohnya. Nah, untuk mengerjakan telah kita ketahui teta pi 1, teta pi 2, teta pi 3, teta pi 4, dan teta pi 5. Nah, untuk pengerjaan tadi kita mendahulukan yang pi dulu, yaitu berarti di sini ada teta pi 1 sama dengan memecahkan 5, berarti di sini sama dengan teta 5. Nah, teta 5 yaitu memecahkan 3, berarti di sini adalah 3. Nah, untuk teta pi 2 kita lihat di sini teta sama dengan 4. Karena di sini ditulis dengan teta 4 sama dengan di sini teta 4-nya adalah 5. Teta pi 3 maka kita mendapatkan teta pi 3 sama dengan di sini teta pi 3. Dari ini di sini 3 teta 3 teta 4 kita tulis teta 2 sama dengan sini ada 2 dalam memetakan kepada 1, dan teta pi 5 kita tulis teta pi 5 sama dengan teta 5 di sini tetanya adalah pi. Inilah hasil dari permutasi tersebut. Untuk menentukan kesemuanya berarti telah kita ketahui. Jadi P kecil sama dengan videonya, dan di sini 1 memetakan dengan 3, dan di sini nilainya 2 memetakan ke 5, dan 3 memetakan ke 4, dan
Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah pengertian dari siklus grup permutasi. Nah, di sini kita lihat di sini S4 yang berarti angkanya 1, 2, 3, dan 4. Kalian harus tahu bahwa siklus yang kita ambil. Nah, di sini 1 akan menyatakan kedua, dan 2 akan menyatakan ketiga, dan 3 akan menyatakan keempat, dan 4 akan menyatakan keempat. Maka kita tulis seperti ini. 1 tadi menyatakan kedua, dan 2 memintakan keempat, dan 4 memintakan ke 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini maka contohnya saya akan berikan dengan tulislah pi sama dengan 1, 3, 4, 2. Nah, telah kita ketahui siklus dari ini 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, dan 2 ke 1. Maka hasilnya adalah dari V sama dengan 1 ke 3, 2 ke 1, dan 3 ke 4, dan 4 ke 2. Nah, maka inilah hasil dari V. Nah, kalau seandainya ini ada V sama dengan 1, 3, maka V menghasilkan ini 1 ke 3. Nah, jika yang diketahui 1 dan 3, berarti 2 itu memetakan kepada dirinya sendiri, dan 4 memetakan kepada dirinya sendiri. Jadi 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 1, dan 4 memetakan ke 4. Nah, itulah pengertian umum dari grup permutasi yang berhubungan dengan siklusnya. Kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal grup permutasi. Selamat menjelaskan. Jadi kita kembali lagi dengan contoh soal grup permutasi. Di sini kita memiliki suatu himpunan X yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Penyelesaiannya, kita memiliki kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama yaitu 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 dipetakan ke 1, 2, dan 3 itu sendiri. Untuk kemungkinan yang kedua,
terdapat 1, 2, dan 3 dipetakan terhadap 2, 3, 1. Kita ke kemungkinan yang ketiga. Terdapat 1, 2, dan 3 dipetakan 3, 1, dan 2. Kemungkinan yang keempat, 1, 2, dan 3 dipetakan 3, 2, dan 1. Kemungkinan yang kelima, 1, 2, dan 3 dipetakan terhadap 2, 1, dan 3. Kemungkinan yang keenam, 1, 2, dan 3 dipetakan kepada 1, 3, dan 2. Jadi, secara umum, apabila kita memiliki suatu himpunan X yang memiliki n elemen, dapat dituliskan kemungkinannya jadi X sama dengan n faktorial. Di sini kita memiliki 3 elemen, yaitu 1, 2, dan 3 yang dalam satu himpunan X. Jadi dapat dituliskan kemungkinannya 3 faktorial. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi dari soal tersebut terdapat 6 kemungkinan. Terdapat 6 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dari 6 kemungkinan sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dapat dituliskan seperti ini. 1 sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2, kemudian 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, F3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, F4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, F5, 1, 2, 3, 2, 1, 3, dan F6, 1, 2, 3, 1, 3, sama 2. Di sini terdapat operasi terhadap grup permutasi. Jadi operasi pada grup permutasi itu sama halnya dengan grup kombinasi. Sama dengan grup kombinasi. Jadi dikerjakan yang dari luar dulu. Di sini terdapat F1 bundaran F2 sama dengan itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu bundaran dari F1. Untuk bundaran F2 nya 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3, 2, 3, 1. Nah, jadi kita selesaikan yang dari luar ke dalam. Jadi kita lihat 1 ini memetakan kedua. Jadi kita lihat di sini 2 memetakan kedua. Jadi hasilnya itu 1 sama 2. Untuk 2 memetakan ketiga. Jadi yang 3 memetakan ketiga. Jadi ditulis 2 sama 3. Untuk 3 yang memetakan ke 1, jadi kita lihat di sini lagi 1 yang memetakan ke 1. Jadi hasilnya 3, 1. Nah, itu hasil dari F1 bundaran F2 nya. Untuk bundaran F4 sama F6 nya sama dengan, kita lihat kembali catatan kita 3, 1. Itu untuk bundaran F4 nya 1, 2, 3, 3, 2, 1.
untuk F6-nya 1 2 3 1 3 2. Jadi kita lihat yang dari luar ke dalam dulu. Jadi di sini terdapat satu yang memetakan ke satu. Nah, satu yang memetakan ke satu. Jadi kita beralih ke sini lagi untuk satu yang memetakan ke 3. Jadi yang ditulis itu 1 3 gitu. Terus yang 2 yang memetakan ke 3. Jadi kita lihat lagi 3 yang memetakan ke 1. Dari sini 3 memetakan ke 1. Jadi kita tulis 2 memetakan 1. Yang ketiga 3 yang memetakan ke 2. 2 yang memetakan ke 2. Nah, jadi kita tulis 3 memetakan ke 2. Nah, seperti itu. Jadi di sini terdapat tabel dari grup permutasi. Ini adalah tabel ya, yang saya gambar tadi. Ini adalah tabel dari hasil yang diselesaikan secara terakhir. Sampai di sini penjelasan dari contoh soal grup permutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Arlina Dasari dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang homomorfisme. Jadi, ciri utama dari homomorfisme adalah memiliki dua buah grup. Dalam dua kelompok kecil atau himpunan sering terdapat dua bentuk struktur yang sama, sehingga dapat memetakan pasangan dari kedua kelompok tersebut. Seringkali dijumpai ada dua buah grup yang memiliki struktur yang sama atau mirip, seperti yang ada pada grup multivikatif atau grup perkalian dari himpunan bilangan-bilangan yang kompleks, yaitu 1, min 1, I, dan min I, dari grup matriks yang berorder 2. Kemudian, apabila S serta operasi perkalian dan T serta operasi perkalian jadi terdapat dua buah grup, maka fungsi V serta S serta T disebut homomorfisme grup apabila memenuhi syarat, yaitu P A dikali B sama dengan P dikali B dan P dikali A, AB elemen dari S. Nah, ada 3 definisi khusus mengenai homomorfisme grup, yaitu yang pertama ada monomorfisme adalah suatu homomorfisme grup yang injektif. Terus yang kedua ada epimorfisme adalah suatu homomorfisme grup subjektif. Nah, yang terakhir adalah isomorfisme adalah suatu homomorfisme grup objektif. Nah, untuk lebih memahami tentang homomorfisme grup, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini terdapat sebuah contoh soal, yaitu tunjukkan bahwa Z modulo 2 serta operasi penjumlahan dan H subgrup yaitu 1 dan min 1 adalah homomorfisme. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan yaitu tabel nilai. Nah, jadi daftar kelas sendiri tidak dapat digunakan untuk semua persoalan grup, namun pada soal pada kali ini dapat digunakan karena salah satu ketentuan dari penggunaan daftar nilai adalah harus infinite atau terbatas, sama seperti soal berikut ini. Nah, jadi di sini terdapat dua buah grup, yaitu yang pertama itu dengan operasi penjumlahan dan yang kedua itu dengan operasi perkalian. Nah, dan untuk pengerjaannya sendiri itu masih sama prosesnya dengan menyelesaikan
berkorespondensi pada hasil kedua unsur yang bersesuaian di H serta operasi perkalian, sehingga terdapat berkorespondensi 1 kurang 1 dari kedua tabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua grup memiliki struktur yang sama. Jadi, kedua grup tersebut dikatakan isomorfik. Sekarang ditunjukkan bahwa pemetaan V yaitu Z modulo 2 serta operasi penjumlahan memetakan H serta operasi perkalian untuk setiap AB elemen dari Z modulo 2 tersebut. Dari tabel V0 adalah 1 dan V1-nya adalah -1. Nah, jadi terbukti bahwa dari soal tersebut merupakan suatu besar yang pemetaannya yaitu bijektif, sehingga merupakan isomorfisme. Sekian Sampai di sini penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, tentang grup siklik, grup permutasi, dan homomorfisme grup. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.